menarik ada statement-statement apakah ada orang lain yang terlibat, apakah ini salah tangkap. Kecurigaan-kecurigaan itu muncul dari berbagai pihak. Tapi saya ingin menuju terlebih dahulu kepada kuasa hukum dari keluarga korban. Mbak Putri, melihat semakin kusut, semakin ruwetnya kasus ini seperti apa sebagai kuasa hukum dari korban? Apalagi kemarin katanya sempat datang ke Komnas HAM perihal hilangnya 2 nama DPO tadi. Terima kasih Mbak, selamat malam semuanya Pak. Ya, semakin hari semakin banyak muncul asumsi dan info-info yang menyesatkan. Sehingga kita sedang fokus terhadap pencarian pelaku 3 orang ini. Tetapi karena banyaknya asumsi ini itu terpecah akhirnya Mbak. Begitu kan? Jadi kami melihat ini peradilan sesat. Peradilan sesat. Kalau ini benar terbukti, Saka dan 7 terpidana lainnya itu bukan pelakunya, siapa yang bertanggung jawab jadi Mbak? Siapa yang bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki? Siapa yang bertanggung jawab atas terpidananya mereka? Sementara saat ini kita sedang mencari 3 orang ini yang tiba-tiba dikatakan tidak ada lagi 2-nya. Oleh karenanya kami kemarin datang ke Komnas HAM itu yang menyampaikan perihal ini. Kami juga mencari keadilan. Kalau seandainya itu bukan pelakunya, siapa pelakunya jadi Pak? Nah, tapi ini kan juga muncul tadi dari statement Bang Farhad tadi bilang bahwa ini kayaknya ada karena dari awal ada ayahnya Eki yang terlibat untuk mengusut kasus ini dari awal. Mungkin dengan rasa emosi tadi seperti itu bahasanya saya mengutip. Nah, dari kuasa hukum sama-sama korban, Vina korban, Eki juga korban. Pernah berbincangkah mungkin dengan pihak keluarga Eki mengenai peristiwa ini, terutama mungkin setelah peristiwa pembunuhan ini begitu booming sekali selama 8 tahun belakangan ini baru terungkap lagi? Kami sudah mencoba menghubungi keluarga Pak Rudiana. Tapi sampai hari ini tidak ada jawaban. Dan ini juga kami bertanyakan, ada apa ini Pak Rudiana tidak mau menjawab? Kami kan mau tanya Mbak, sebenarnya bagaimana sih saat itu terjadi? Kita ini kan mau mencari juga kan, sebenarnya membantu beliau untuk mengungkap. Tapi sampai hari ini tidak ada. Dan ini kami mau tanya ke siapa? Mau tanya ke penyidik? Gak mungkin. Pak Rudiana ditelepon tidak dijawab, di WA oleh Pak Hotman juga tidak dijawab. Jadi benar-benar menutup gitu. Jadi ini kan jadi kayak bola liar yang sana ke sini, Akhirnya kan semua orang bisa, oh itu bisa salah, oh itu bisa salah, itu bisa salah. Nah, nggak akan ketemu begini Mbak. Tidak akan ketemu. Bahkan Peggy sekarang. Ya. Peggy ini jadi korban saat ini ya. Karena ya kami juga melihat apakah iya Peggy ini pelakunya sih. Kuasa hukum sepakat nih, Peggy dianggap sebagai korban. Ya menurut kami saat ini korban. Peggy sebagai korban. Ya. Jadi kuasa hukum juga nggak yakin ya, bahwa Peggy bukan tidak yakin dengan kinerja Polri. Yakin. Cuma terlalu cepat karena melihat jarak 8 tahun yang tidak ada proses pencarian. Bahkan DPO itu kan tidak ada fotonya, hanya silhouette juga tidak ada, hanya nama dan alamat. Ya kan? Nah, tiba-tiba dalam waktu 4 hari bisa menangkap sosok yang diduga Peggy, kemudian menghilangkan 2 nama. Gitu. Tapi saya kemarin konfirmasi dengan Pak Dirkrim beliau mengatakan bahwa ini adalah keterangan dari para terpidana juga yang menyatakan bahwa memang 2 nama itu tidak ada sebenarnya, hanya sebut-sebutan aja. Tetapi kan di dalam fakta persidangan, di dalam putusan itu jelas Pak, tidak ada di antara mereka ini yang menumpalkan satu perbuatan itu kepada orang lain. Mereka di situ menyatakan mengakui sama-sama perbuatan. Oke, soal Saka ini juga ada. Saka mengaku bahwa ia terpaksa mengakui perbuatan tersebut karena dia dipaksa dianiaya di dalam penjara. Ketika ia bersaksi juga di dalam pengadilan, dia merasa dipojokkan oleh majelis hakim pada saat itu. Bagaimana kalau menurut Anda? Ini nanti kalau saya komplain ke Bu Titin jadi bahasa lagi. Kalau memang saat itu Saka merasa dia dianiaya dan dia sudah berbicara di hadapan majelis hakim, harusnya kan kuasa hukum membantah semua dong. Bila perlu ribut-ribut di situ dengan majelis hakim, ya kan? Cuman sebentar kita dengar dulu Bang. Saya juga, kenapa kok majelis hakim tidak mendengarkan ini anak di bawah umur? Kenapa dia tidak mendengarkan keterangan si anak ini? Begitu. Oke, baik. Silakan Bu Titin tanggapin. Kakaknya aja yang jawab. Kenapa? Langsung. Oke. Silakan, Mbak. Kenapa majelis hakim? Saya hadir saat itu, saya menyaksikan dari awal proses persidangan sampai akhir. Saka ini sudah bercerita awalnya. Persis sekarang yang diumumkan di TV, dia sudah cerita. Saya ada di mana, bersama siapa. Sampai saya hadirkan saksi hidupnya Saka, saya sudah hadirkan. Tetapi pada proses sidang, hakim itu selalu mengarahkan ke BAP. Setiap dia cerita, selalu diarahkan ke BAP lagi. Balik lagi seperti itu. Jangankan ke Saka, ke saksi yang saya bawa, sama. Malahan tidak yakin bahwasanya itu ada. Mana ada bengkel jam segitu. Padahal mereka benar-benar melakukan itu. Oke, baik. Silakan Mbak Putri. Berarti kan Mbak, periksa itu semua hakim saat itu. Oke, silakan Bu Titin. Sebetulnya apa yang terjadi di persidangan Saka itu saya sudah melaporkan ke Komisi Yudisial, sudah melaporkan. Jadi sidang Saka itu bukan sidang seperti sidang anak-anak. Masalah pelaporan sejak ketika terlihat ada foto yang beredar di tanggal 3, itu tanggal 7 September 2000. Jadi tanggal 31 anak-anak ditangkap, kemudian tanggal 3 itu sudah beredar foto-foto yang boncor-boncor itu. Tanggal 7 September 2016 saya sudah melaporkan ke Propam Polda Jabar. Karena saya juga masih tidak bisa ketemu dengan para tersangka waktu itu. Tanggal 13 September 2016 saya lapor ke Komnas HAM. Tidak ditanggapi juga. Kemudian setelah Saka bersidang, kemudian kita melihat ada ganjalan yang luar biasa. Saya juga melaporkan ke Komisi Yudisial. Jadi
Kalau ke Komisi Yudisial waktu itu kita memang pernah 1 kali dipanggil. Waktu itu ininya di Hotel Apita kalau tidak salah. Kita pernah dipanggil situ, saya dan kakaknya Saka. Tapi kita tidak pernah tahu follow up-nya seperti apa. Kalau laporan ke Propam Polda Jabar, kita tidak tahu follow up-nya seperti apa. Laporan ke Komnas HAM, baru 2 minggu kemarin itu kami akhirnya dipanggil lagi. Jadi Saka juga diwawancara, kemudian keluarga-keluarga yang lain juga diwawancara. Jadi alhamdulillah setelah 8 tahun menanti, sejak tanggal 13 September 2016 saya sudah mendapat Komnas HAM sudah turun ke Cirebon. 8 tahun kemudian. Itu pun kalau nggak viral kayaknya lupa. Oke, ada ini nggak rencana tadi kan disampaikan bahwa salah satu caranya untuk membersihkan nama Saka, kalau seandainya memang Saka tidak terlibat dan menjadi korban, mengajukan upaya hukum lainnya, PK. Saya berterima kasih sekali dari 2016-2017 saya betul-betul melakukan, saya nggak ngomong berjuang lah. Saya betul-betul melakukannya sendiri. Pak Farhan juga tahu. Tadi ketika misalnya di Polda Jabar, kepedihan saya luar biasa karena saya sudah lakukan banyak hal di 2016-2017. Di Cirebon saya juga karena seorang kampung di Cirebon sebetulnya saya sudah komunikasikan pengacara mana yang bisa bantu saya karena saya betul-betul sendiri. Ternyata saya diledek di Cirebon. Oke. Saya curhat ke ini cuma dilihat sudah selesai. Luar biasa ada kehadiran pengacara nasional yang tahu betul saya bergerak sendiri. Awalnya juga Pak Farhan lagi nyerang-nyerang saya ajak Pak nggak usah nyerang saya deh. Yuk kita lihat berkas. Setelah dibuka berkasnya beliau sama Pak Ada rencana mau PK nggak, Bu? Pertanyaan. Krisna Mukti itu PK-nya kita sedang menyusun. Oke. Tentu tidak bantuan dari pengacara nasional. Saya sudah mulai tegar karena saya juga sudah lelah luar biasa.